Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nola Lahara dengan NIM 2221024, Ibnu Habibi dengan NIM 2221068, Muhammad Hafiz Firdaus dengan NIM 2221074, Selvia Andriani Sasmita dengan NIM 2221058. Baiklah, kami akan membacakan hasil materi kami, yaitu yang pertama akan saya bacakan pengertian frasa. Frasa dalam bahasa Inggris atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan frasa merupakan istilah dalam tata bahasa Inggris yang berkaitan erat dengan kelompok kata tertentu. Kelompok-kelompok tersebut tentu tidak masuk dalam kategori kata subjek dan juga kata kerja. Hal ini membuat frasa hadir sebagai gabungan atau kombinasi maupun beberapa pasangan dari berbagai kata dalam bahasa Inggris yang tidak berpola. Meski tidak berpola, frasa tetap memiliki makna dan mempunyai arti. Dalam kalimat biasa, sebuah subjek sudah pasti tidak akan pernah terpisah dengan kata kerja. Hal tersebut tidak akan pernah ditemui dalam frasa. Soal masalah panjang pendeknya, frasa juga mempunyai sifat yang sangat bebas. Artinya, frasa dapat muncul dalam bentuk panjang maupun pendek sesuai dengan penggunaan dan tentunya tetap bermakna. Hadirnya frasa ke dalam sebuah kalimat dalam bahasa Inggris akan membuat kalimat lebih kaya dan lebih terasa kompleks, karena pada dasarnya kalimat tidak akan pernah terasa lengkap tanpa hadirnya frasa dan klausa. Yang selanjutnya yaitu fungsi frasa. Sama halnya dalam bahasa Indonesia, frasa dalam bahasa Inggris juga muncul dari penggabungan dua atau lebih kata. Perlu diingat, kedua kata tersebut tentu tidak mengandung arti baik sebagai subjek ataupun sebagai predikat. Bukan hanya menjadi sebuah pelengkap saja, tentu frasa dalam bahasa Inggris mempunyai fungsi yang sangat penting. Frasa ini akan bekerja sebagai pelengkap informasi yang membuat sebuah kalimat atau bahkan paragraf menjadi lebih hidup. Menariknya, setiap frasa dalam bahasa Inggris mempunyai fungsi yang lebih dalam lagi. Semua itu dapat kita ketahui dalam berbagai jenis dan contohnya. Yang selanjutnya yaitu jenis frasa dan contohnya. Yang pertama adalah noun phrases. Noun phrases atau frasa noun ialah suatu frasa yang hadir dari hasil penggabungan noun atau pronoun and number, di mana berfungsi sebagai head atau inti dari frasa tersebut yang kemudian akan dilengkapi dengan satu atau lebih modifier yang dapat berupa determiner dalam bentuk a, and, they, my, this, that, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dalam bentuk adverb yang terbagi atas very, so, to, dan lain sebagainya. Bentuk yang lainnya dapat berupa adjektif, yaitu beautiful, funny, great, dan lain-lain. Di luar itu masih banyak lagi kombinasi lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh kata yang kerap muncul sebagai noun phrases atau frasa noun. Yang pertama yaitu my book. Sebagai contohnya, she never returned my book anymore, yang artinya, dia tidak pernah mengembalikan buku saya lagi. Bentuk yang lainnya yaitu the last picture. Sebagai contohnya, Gembul give me the last picture, yang artinya, Gembul memberikan saya foto terakhir itu. Selanjutnya yaitu a beautiful garden. Sebagai contohnya, Perry live in a beautiful garden, yang artinya, Perry hidup di taman yang cantik. Selanjutnya yaitu funny song. Sebagai contohnya, me and my friend singing some funny song, yang artinya saya dan teman saya menyanyikan lagu yang lucu. Yang terakhir adalah an amazing footballer. Sebagai contohnya, Ronaldo is an amazing footballer, yang artinya Ronaldo adalah pemain sepak bola yang hebat. Kemudian adjective phrases. Frasa yang satu ini sebenarnya sama saja dengan sebuah simple adjective. Yang pembeda, biasanya frasa ini akan muncul dengan kombinasi yang lebih rumit. Biasanya frasa jenis ini akan dibuka dengan adjective sebagai head, dan modifier, determiner, dan qualifier atau intensifier. Berikut ini adalah contoh agar lebih mudah dipahami. Yang pertama, very good. Contoh dalam kalimat, your English is very good. Kemudian, ashamed of yourself. Contoh dalam kalimat, after that night, she is really mad. You just ashamed of yourself. Kemudian, fond of food. Contoh dalam kalimat, Gembul fond of food, especially the sweet one. Kemudian, happy with you.
Contoh dalam kalimat, your kindness makes me feel really happy with you. Kemudian, so bad. Contoh dalam kalimat, it's hard so bad tonight. Kemudian selanjutnya, adverbial phrases. Frasa ini biasanya terdiri dari adverb dan qualifier, seperti to, very, so, enough, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, frasa ini umumnya juga dapat berkombinasi dengan kelompok frasa lain, yaitu frasa proposisional atau frasa infinitif. Contoh, very well. Contoh pada kalimat, my friend knows her ability very well. Kemudian, extremely fast. Oh wow, that Lamborghini is extremely fast. Kemudian, the flood. The government promised to give some food to the evidence of the floods. Kemudian, at home. Contoh pada kalimat, I left that spooky things at home. Kemudian, in the evening. Contoh pada kalimat, he got away from my house in the evening. Prepositional phrases. Frasa yang satu ini biasanya merupakan kombinasi dari kata preposisi atau yang lebih biasa disebut dengan kata depan dan objek yang biasa disebut object of preposition. Object of preposition ini dapat berupa noun atau frasa, pronoun, bahkan bisa juga berupa gerund. Contohnya, yang pertama, at the cinema. Contoh pada kalimat, let's meet up at the cinema first. Contoh yang kedua, because of him. Contoh dalam kalimat, my heart really hurt because of him. Kemudian, between you and her. Contoh dalam kalimat, become someone between you and her really annoying. Kemudian, since Saturday. Gembul steal my house since Saturday. Kemudian, during the floods. The government didn't give us some help during the floods. Baik, saya Salvia Andrianisa Smita ingin NIM 221058 akan menambahkan materi dari saudara Ibnu Habibie. Infinitive verbs. Frasa ini terbilang cukup unik karena terbentuk dari berbagai atau kata kerja yang masih memiliki sifat asalnya. Artinya kata kerja tersebut masih dapat dilakukan oleh objek atau modifier. Kombinasi dari infinitif dengan objek inilah yang akhirnya membentuk frasa yang satu ini. Untuk fungsinya, frasa ini punya fungsi yang cukup luas, mulai dari menjadi noun, adjektif, hingga adverb. Contohnya, to be a better college student. Contoh kalimat infinitive versus, I promise to be a better college student. Saya sudah berjanji padanya untuk menjadi mahasiswa yang baik. Selanjutnya, ground versus. Tidak jauh berbeda dengan infinitive. Direct object atau modifier juga dapat mengikuti jenis frasa yang satu ini. Oleh karena itu, frasa ini sebenarnya adalah kombinasi dari ground dengan objek. Dari segi fungsi, ground akan bekerja sebagai noun pada kalimat. Berikut ini ada 5 contoh ground. Salah satunya, here dancing. Contoh kalimat ground versus, my bird stopped suddenly when I saw her dancing. Jantungku berhenti bergedup setelah melihat dia menari. Participle versus. Frasa yang satu ini terbentuk dari gabungan antara present berimbuhan ing atau participle perimbuhan at dengan sebuah direct objek dan atau juga modifier. Dalam sebuah kalimat, frasa ini akan bekerja sebagai kata kerja atau adjektif. Present participle akan mempunyai kaitan dengan keterangan waktu sekarang, sedangkan past participle akan digunakan untuk kalimat yang berkeberatan waktu lampau. Berikut ini 5 buah contoh agar kita menjadi lebih paham lagi. Yang pertama,
reading in his room. He didn't let anyone to disturb, yang artinya membaca di ruangannya. Ia tidak membiarkan siapapun mengganggu. Yang kedua, the person reading in the corner is my girlfriend, yang artinya orang yang sedang membaca di sudut adalah kekasih saya. Yang ketiga, don't smoking in my room, or I will punch you, yang artinya jangan merokok di kamarku atau aku akan memukulmu. Yang keempat, Gembul drinking some milk after that night, yang artinya Gembul minum susu setelah malam itu. Yang kelima, watching movie really makes me happy, yang artinya melihat film sangat membuat saya senang. Right, thanks for the time. Appointive phrases. Frasa yang satu ini terbilang jadi frasa yang paling komplit. Pasalnya memang frasa ini terbentuk dari gabungan berbagai frasa lainnya. Mulai dari noun phrase, gerund phrase, atau infinitive phrase menjadi terbentuk utama dari frasa yang satu ini. Frasa ini mempunyai fungsi untuk menerangkan noun atau pronoun lain. Contoh, a foremost detective, the best-selling smartphone in Indonesia, flying across the sky. Contoh kalimat positive phrases, the first, after finished that case, he became a foremost detective in this country. Setelah menyelesaikan kasus itu, dia menjadi detektif terbaik di negara ini. And second, that brand become the best-selling smartphone in Indonesia. Merek itu menjadi ponsel pintar paling banyak dibeli di Indonesia. And third, Gembul's dream is flying across the sky, although he is a cat. Absolute phrases. Frasa ini terbentuk dari gabungan antara noun atau pronoun dan participle atau tanpa modifier. Frasa ini akan menerangkan sebuah independent clause yang biasanya dipisahkan dengan tanda baca koma. Untuk lebih jelas beberapa contoh kalimat di bawah ini, dan saya akan membacakannya 3. The first, her hands tugging on her mother's shirt tail. The little girl asked his mother to buy a doll. Tangannya menarik-narik ujung baju ibunya. Anak kecil itu meminta ibunya membelikan boneka. And second, Gembul face turning red. He won't tell of everyone about how feeling. Wajah Gembul mulai merah. Dia ingin menceritakan semuanya tentang perasaannya. And third, her hands starting wet. She scared about the mathematics examination. Tangannya mulai basah. Dia ketakutan tentang ulangan matematika. Maybe this is what we can tell. If there are shortcomings, please be forgiven. And then, thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.